Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan memberikan kami kekuatan dan sukacita. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan juga taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini kita akan mulai dengan Wahyu 21 ayat 5 dan juga Keluaran 34 ayat 27. Saya akan membaca Wahyu 21 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Dan Keluaran 34 ayat 27 tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel." Saudara dikasih Tuhan, seorang pria di Inggris menuliskan janjinya di sebuah kulit telur yang kosong. Tertulis di situ, "Semua milikku untuk Mac," tertanda JB. Tulisan itu teruji sah. Dan apa yang tertulis di kulit telur itu menjadi dasar hukum bagi notaris untuk mewujudkan apa yang dijanjikan bagi orang yang tertulis namanya di situ. Sejak zaman dulu, berbagai janji ataupun kehendak manusia telah dituliskan di berbagai bahan, seperti kulit binatang, kerang, kain, potongan kayu, potongan mebel, batu, kaca, kertas, dan sebagainya. Walaupun hanya berupa tulisan di atas selembar kertas, perjanjian adalah perjanjian. Janji adalah janji, dan itu menjadi dasar kekuatan. Ketika Jepang menyerah dalam perang di tahun 1945, pihak Jepang menandatangani sebuah pernyataan perjanjian menyerah kepada sekutu, dan itu tertulis di atas sebuah kertas. Di masa sekarang, selain kertas, janji atau kehendak manusia seringkali dituliskan secara digital, dan berdasarkan itu, konsekuensinya dijalankan. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang janji, perjanjian ataupun kehendak, kita perlu sadari bahwa janji Tuhan itu tertulis, dan semuanya itu ada di dalam Alkitab, serta mempunyai kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Di dalam Keluaran 34 ayat 27, kita membaca firman Tuhan kepada Nabi Musa, agar firman Tuhan itu dituliskan olehnya. Dan dalam kitab Wahyu 21 ayat 5, kita juga membaca firman Tuhan kepada Rasul Yohanes, agar menuliskan setiap perkataan firman yang ia dengar. Kita patut bersyukur saudara, bahwa janji Tuhan ada hitam di atas putih, yaitu tertulis, dan bukan hanya perkataan lisan saja. Dan tulisan itu bukanlah ditulis atas kehendak manusia, tapi ditulis atas kehendak Tuhan sendiri, yang menyuruh untuk menulis setiap janji dan kehendak yang disampaikan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita membaca di berbagai bagian bagaimana Tuhan sendiri yang menyuruh janji dan firman-Nya atau perkataannya dituliskan. Tuhan bukanlah pribadi yang hanya berjanji secara lisan, tapi Ia mau agar janjinya itu tertulis. Dan kita semua yang mengerti tentang hukum pasti akan menyadari betapa janji yang tertulis itu mempunyai kekuatan. Sungguh luar biasa, karena janji-janji Tuhan tertulis. Dan karena itu kita dapat membaca setiap janji dan kehendak-Nya, serta hidup menuruti janji dan kehendak-Nya itu. Saudara dikasih Tuhan,
Tuhan bukanlah pribadi yang berjanji lalu mengingkari, tapi Tuhan adalah pribadi agung yang selalu menepati. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mari saudara yang terkasih, kita bersyukur dan sekaligus hidup menuruti janji-janji Tuhan. Karena dalam setiap janjinya ada berkat, tapi sekaligus kita perlu menyadari bahwa dalam janjinya itu ada konsekuensi bagi yang tidak hidup sesuai dengan janji dan kehendaknya. Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan memampukan kita hidup dalam anugerah-Nya dan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena firman-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Janji firman-Mu bukan hanya Tuhan sampaikan secara lisan, tapi tertulis. Dan itu menjadi bukti bagi kami. Kami dapat membaca setiap janji-janji-Mu. Kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dan kami menyadari bahwa setiap janji-Mu itu mempunyai kekuatan. Dan Engkau Tuhan sebagai pemberi janji pasti akan mengerjakan dan menggenapi setiap janji-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki janji-janji Tuhan. Karena itu kami mau hidup dalam janji-Mu. Kami mau mengimani setiap janji Tuhan. Dan kami mau bersyukur karena kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menjawab setiap kami. Kami alami kesembuhan, kami alami pemulihan, kami alami kemenangan dan pertolongan karena kuasa Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati semua umat-Mu di mana saja berada. Dan berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.